Nah, ini nangis nih, kemarin kena 16 juta ludes sekaligus Santuy People, gila, kasihan banget gitu. Berapa menit kemudian tiba-tiba masuklah SMS banking yang mengatakan bahwa keluar duit 16 juta. Yang dimana uang tersebut bukan uang teman aku. Uang tersebut bukan uang teman aku. Uang 16.400.000 tersebut bukan uang teman saya. Itu melainkan uang adik sepupunya dan uang arisan. Yo Bang Santuy People. Yo Bang Nyonya dan Mamang. Welcome back again di sini bareng Mamang mikrofon dan juga Nyonya Popeye. Nyonya Popeye. Ini asal kalian tahu Santuy People, ini take ketiga kita di materi yang sama. Jadi yang pertama mic Nyonya nggak masuk ya? Nggak masuk suaranya. Kecil. Yang kedua lagi ngetek di tengah jalan, nge-freeze komputernya. Tolonglah. Anjir. Ini kalau nggak rame sih, wah. Tolonglah kebangetan. Ini perjuangan. Lah. Perjuangannya sampai Perjuangan makan sekali. Sampai makan proma, makan polisi lain. Iya, anjir. belum makan, astaga. Astaga. Udah makan sih, cuman belum kenyang. iya. Nanti ada yang komen lagi kayak kemarin. Kenapa? Nyonya dan Mamang kayaknya lagi capek banget ya, lemes. Itu bukan kayak capek banget ya gitu. Itu bukan capek, itu lemes, kita belum makan. Tolonglah. Sebelum kita meluncur, Anju udah 3 kali ngingetin tolong disubrek. Subrek. Biar Dapat golden apa? mas. Mas Mulyono, Mulyadi terserah lah, anjir pusing. Sekarang kita mau meluncur ke ini yang lagi rame di TikTok. Sekalian ngasih tahu juga ke Santuy People biar nggak ada yang kena gitu lah ya. Jadi ada mahasiswa yang kena. Biar nambah wawasan lah gitu. Betul, nambah pengetahuan. Soalnya mahasiswa ini kena penipuan 16 juta rupiah ludes. Nggak pakai bakbi ibu, semenit ludes gitu ya. Kayak gimana kronologinya? Tapi yang pertama rame itu adalah pada saat mahasiswa ini nangis-nangis gitu di TikTok ya. Audionya kita nggak bisa cek Play. Play. Nah, ini nangis nih, kemarin kena 16 juta ludes sekaligus Santuy People, gila, kasihan banget gitu. Buat nama-nama kita mah bisa banget ya padahal ya. Terus Bisa. lanjut ke part 2 nih. Yang ini part yang bikin rame nih, sampai punya 11.900.000. Bentar lagi 12 juta. 12 juta kita kapan gitu. Tolonglah. Ini yang ramai part 2-nya nih, 16 juta hilang seketika karena ada nomor yang mengatasnamakan bank B sensor I, ini BRI. Nanti di part ini dia ngejelasin. Dan mengatakan jika ada pembaharuan biaya transaksi. Tetapi di sini pembaharuan biaya transaksi ya, tapi kok per bulan ya? Lalu kirim link. Saat mengisi link ternyata di saat itu nanti dilanjutin, tapi di sini ada bukti uang keluar tuh 400.000. Terus berapa menit? Oh enggak, di jam 1.39 tuh 16 juta. Masih dikerok lagi jam 1.43 14.000. Gila anjing yang nipunya, goblok. Ini masih video nangis-nangis. Orang tersebut menghack mobile banking dia. Dengan sekejap mata saja uang tersebut hilang. Nggak tahu lagi gimana caranya. Gak usah lama-lama, ini kita langsung ke kronologinya yang akan diceritakan oleh teman yang merekam video ini. Langsung nih, ini kronologinya. Audionya ini bisa diceki-ceki Bisa dong. Berarti Di-play. Yahoo. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah doain teman aku. Semoga rezekinya melimpah setelah ini dan digantikan dengan berlimpah ya. Amin. Amin. Di sini aku mau ceritain detail kejadian teman aku yang kemarin kena tipu. Kejadian itu hari Minggu jam 1:30, sekitar 1:30 itu. Jadi pas awal itu teman aku dapat WA dari nomor yang mengatasnamakan ini. WA-nya itu seperti ini. Ada logonya, dia mengatasnamakan bank ini. Nah, di sini tuh tertera ada perubahan skema tarif dalam tahap percobaan untuk 6 bulan ke depan. Yang mana yang dulunya 6.500 sekarang itu udah otomatis ke 150.000 sebulan. Gitu. Ya, ini tulisan di sini. Jadi kalau misalnya kita tidak setuju, balas tidak setuju atau setuju. Jadi teman aku ini tadi balas dengan kata tidak setuju. Setelah balas tidak setuju, tiba-tiba ditelepon oleh pihak ini. Pihak yang mengatasnamakan bank ini ditelepon. Setelah ditelepon, orang tersebut langsung tahu gitu. Nah, nama teman aku siapa, langsung tahu. Lalu dia bilang untuk mengisi link yang dikirimnya di WA tersebut. Linknya itu ini, HTTP aktivasi perubahan tarif. Memang seperti untuk merubah tarif dari BRI bank tersebut. Nah, dan setelah itu dikliklah link ini.
setelah link ini diklik, di situ disuruh masuk username sama password. Yang mana username password ini tadi itu yang sama persis seperti di mobile banking kita. Dan username dan password tadi itu di situ memang persis seperti di mobile banking. Mirip sekali di mobile banking untuk link tersebut. Jadi karena merasa nggak curiga, awalnya aku sebagai teman udah ngingetin gitu, kayak itu nipu loh, itu nipu nggak sih, itu nipu nggak sih, tapi nggak ditanggapin, sama sekali nggak ditanggapin. Dia terus ngeladenin orang tersebut, karena kita nggak tahu entah sudah terhipnotis entah enggak, kita juga nggak tahu kan, tapi gitu kejadiannya. Dan setelah dia klik username, password, tiba-tiba masuk kode OTP. Nah disitulah, jadi kode OTP ini tuh yang ngebuat uang dalam, membuat orang tersebut bisa masuk gitu di akun kita, di akun mobile banking kita. Tiba-tiba pas sudah selesai nelpon, orang tuh bilang, oh iya ya bu ya, tunggu ya, kita bakal rubah kembali seperti semula. Tahu-tahu pas sudah ngomong itu dimatikan sama orang tersebut kan, sudah dimatikan. Berapa menit kemudian tiba-tiba masuklah SMS banking yang mengatakan bahwa keluar duit 16 juta, yang dimana uang tersebut bukan uang teman aku. Uang tersebut bukan uang teman aku. Lanjut part selanjutnya, udah 3 menit. Dia agak terbawa emosi ya menceritakannya. Jadi kalau kita persingkat dan permudah gitu, awal mulanya mungkin si mbak korban ini panik gitu. Pasti. Karena tadinya biaya transfer, tapi kalau aku rasa bukan transfer sih yang dimaksud tuh, potongan administrasi bulanan itu yang harusnya 6.500 jadi 150.000. Panik dong. Makanya dia langsung format tidak setuju gitu kan. Habis itu ditiban lagi. Kita lihat ke chatnya nih, ada bukti chatnya. Tidak setuju, abis itu ada respon walaupun lama ya, 13.26. Berarti mau dibantu kembali ke tarif lama, iya katanya. Nah itu setelah nggak setuju itu. Tapi dari sini aja udah curiga, udah aneh tahu. Soalnya nih mana ada bank, silakan konfirmasi setuju dengan tidak setujunya. Salah Typo, tulisannya. Harus silakan konfirmasi setuju atau tidaknya. Nah betul. terus abis itu udah kayak istilahnya kan ini kasih broadcast, berarti kan broadcast message dong harusnya. Yes. Nah ngapain dia ada panggilan tak terjawab? Nge-push biar cepet-cepet dibaca gitu lah ya. Terus wah ada apa nih telepon dari. Iya sekarang logikanya emang orang bank kurang kerjaan nelfonin. Ngurusin satu-satu nasabahnya kan banyak ya. Iya kecuali broadcast ya udahlah chat Yes, gitu. itu kan Ini satu untuk semua gitu sekaligus. ini Jelas-jelas ini fix penipuan nih. Mbaknya panik. Sebenarnya linknya panik. itu Nyo, kalau kita lihat ini dapat nih linknya tuh HTTP aktivasi perubahan aktivasi perubahan tarif zerosite.com. Nah ini nih kalau kita perhatiin, mungkin anak-anak IT ngerti, ada tarif .zerosite. Zerosite Iya, salah Zerosite. tadi. Aku juga nggak tahu, pokoknya bacanya begitu aja .com. Ini pakai domain free, domain gratis gitu, bukan link resmi. Cuman di depannya mungkin yang dia baca aktivasi perubahan tarif. Nah Zerosite ini kan nggak banyak orang tahu maksudnya extension di belakang tuh apa gitu kan. Iya kalau orang awam gitu mungkin aku juga nggak tahu. Nah kan. Nah ini yang bikin meyakinkan. Terus kalau yang sesuai cerita mbaknya tadi itu interface-nya sama kayak interface buat pembaharuan tarif gitu kan, tapi harus login account mobile banking. Ketika si korban itu login, itu masuk ke database yang bisa dibuka sama penipu gitu kan, karena dia loginnya masukinnya di link kan, username, password. Si penipu point of view-nya dia pasti langsung buka, login, coba login, username, password. Set, dikirim lah OTP. Iya kedetek. Oh pindah device nih, harus pakai OTP ke nomor yang diregistrasiin gitu sama device sebelumnya. Muncullah OTP ke handphone si korbannya itu. Pas lagi ditelepon mungkin di push dengan pembicaraan kayak gimana, karena itu bisa nge-push loh, push cepet gitu kan, jadi nggak sempet mikir. Akhirnya dikirimlah OTP-nya. Begitu login cek saldo ada sekian, babat langsung. Padahal OTP tuh nggak boleh kasih ke siapa-siapa. Yes, itu OTP tuh paling tidak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Bahkan aku kalau dapat OTP aku nggak kasih tahu Nyonyo. Masa sih? Enggak sih. Masa sih? Kan tinggal lihat aja gitu kan. Lanjut lagi. Karena aku dulu juga pernah ditelepon lagi ngapain, kita emang orang bank. Emang aku lagi telepon orang bank gitu kan. Terus kayak misalnya nanti ibu dapat kode OTP gitu kan. Nanti kode OTP-nya jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya gitu. Bahkan dikasih
dikasih apa? Peringatan Kayak gitu. Hati-hatilah pokoknya kalau soal kode OTP. Lanjut Jangan lagi. kasih pokoknya. Jangan kasih. Saya boleh lanjut, Bu? Lanjut. Oke, siap. Nah, ini lanjut part berikutnya sambil dia juga merespon komen. Intinya petugas BRI asli nggak pernah nelpon, poin 1. Apalagi kirim link dan lain-lain, poin 2. Kalau ada pemberitahuan kita langsung disuruh ke kantornya, itu poin 3. Sekaligus ini mungkin klarifikasi dari pihak BRI-nya mungkin ya. Audionya kita ceki-cekinya. Play. Nah, iya ini benar banget karena memang petugas dari bank tersebut nggak pernah nelpon. Jadi kalau misal kita ada telepon dari yang mengatasnamakan bank, entah itu BRI, BNI, Mandiri ataupun itu, jangan percaya dulu. Dan ini juga pelajaran buat kita semua, jangan mudah percaya. Betul. Kadang tuh kita tuh awalnya tuh kan kita nggak percaya karena sudah entah terhipnotis atau gimana. Nah, bukan terhipnotis, panik gitu. Kita nggak tahu ya cara orang gimana, jadinya kita percaya. Nah, dan lanjut cerita lagi ya kayak yang tadi, karena itu tadi nggak cukup 3 menit. Dan uang 16.400.000 tersebut bukan uang teman saya, itu melainkan uang adik sepupunya dan uang arisan. Itu bukan uang dia, melainkan uang orang lain. Itu yang bikin dia benar-benar mungkin ya, tapi walaupun uang sendiri mungkin kita bakal kesal, bakal sedih karena nyarinya susah banget. Nah, ini tuh uang orang lain juga, uang orang lain gitu, bukan uang kita. Otomatis ya, gimana cara balikinnya, kerja apa bisa balikin uang sebanyak itu. Betul. Gitu. Nggak tahu gimana rasanya di posisi teman aku nggak tahu. Yang jelas kayak hancur banget, pastinya hancur banget, drop Pasti. banget. Nah, ini alasannya kenapa dia panik gitu kan, karena uang orang lain ada di rekening itu. Tiba dari 6,5 terus ke 150, ntar begitu mau ditarik kok kurang gitu kan, pasti panik gitu. Oh iya kan kayak 150.000, mampus, mana ini uang apa namanya, uang arisan sama uang titipan gitu kan. Repot gua ngegantiin gitu. Panik lah kena gitu, nyebar jala si penipunya sih, siapa yang kena siapa yang enggak gitu kan. Lanjut lagi? Lanjut. Ini part terakhir ya penjelasannya, audionya kita ceki-cekinya. Play. Nah, ini aja 65 juta. Teman aku 16 juta, bahkan ada 100 jutaan. Ini tuh apa nggak ada tindak lanjut gitu dari pihak tersebut, karena banyak banget orang yang mengatasnamakan itu gitu. Karena ini tuh udah melebar luas penipuan ini. Jadi perlu banget hati-hati banget. Dan kita tuh udah lapor ke pihak berwajib, udah nelpon juga ke bank pusatnya. Sudah kita telepon, dan saat kita lapor ke pihak berwajib, kita ada nomor HP orang tersebut. Karena susah dilacaknya, karena orang tersebut otomatis bukan orang daerah kita gitu. Orang tersebut orang luar, orang yang nggak tahu di mana, mungkin jauh dan susah, mungkin dilacak pun susah, nggak ketemu juga mungkin ya. Pokoknya percuma juga gitu. Dan setelah kita melapor ke pihak banknya, nah sudah ditelepon dari pusatnya sana, itu tuh nggak bisa bantu juga, nggak bisa balikin juga karena kode OTP ini tadi, karena kode itu nggak boleh orang lain tahu. Jadi kalau misalnya itu kesalahan kelalaian, tapi kan kita tuh nggak tahu gitu, kita tuh sama sekali nggak tahu kalau itu penipuan. Dan kita tuh mungkin teman aku tuh terhipnotis atau gimana kan nggak tahu gitu, tapi nggak ada tindak lanjut gitu. Dan uang tersebut kalau misalnya ke bank mungkin bisa dibekukan ATM orang tersebut, tapi orang tersebut tuh mungkin emang udah kerjaannya gitu, dia ngirim itu ke virtual akun yang Bripa. Otomatis uangnya itu masuk langsung ke orang tersebut gitu, entah untuk pembayaran entah apa. Jadi bukan bank, bukan rekening. Jadi nggak bisa dibekukan gitu. Ini beda cerita, yang orang bilang bisa dibekukan. Kalau ini nggak bisa karena itu bukan rekening, bukan bank, tapi itu Bripa, virtual akun. Udah
Jadi sekarang yang nggak tahu gitu mau gimana pun, teman aku nggak tahu mau gimana karena memang udah hilang gitu. Dan kejadian ini tuh udah banyak banget ternyata terjadi sama orang-orang lain. Nah, apakah kayak link tersebut mungkin bisa dilaporkan atau gimana sih tindak lanjut dari ini? Thank you. Ya mungkin sekalian juga nanya ke Santuy People yang tahu menindaklanjuti seperti ini. Mungkin ada yang lebih berpengalaman, Santuy People gitu kan, lebih tahu. Sekalian sharing juga di komen biar kita semua juga tahu gitu, amit-amitnya kena gitu lah ya Nyo ya. Pasti ya itu sih, jangan OTP, jangan kasih. Itu kan pencegahan. Pencegahannya. Tapi kalau udah amit-amit kejadian kan harus ada penyelesaian antisipasinya kayak gimana. Misalnya step by step lapornya ke siapa aja gitu. Kalau kayak tadi yang dia bilang soal pihak bank tuh kayak tidak terlalu mau bertanggung jawab karena mungkin merasa ini kesalahan nasabah karena kelalaian gitu kan. Iya sih benar juga, tapi dari pihak bank juga harus ada antisipasinya gitu. Kayak minimal edukasi soal pentingnya OTP. Betul. Gitu kan. Terus sama ngasih tahu pokoknya rules kita tuh begini loh. Kita nggak akan via telepon dengan nomor ini. Kita kalau telepon kita pasti dengan nomor ini gitu kan. Terus kita nggak akan meminta OTP gitu. Di luar dari itu penipuan gitu kan. Kayak dikasih tahu dulu apa namanya batasan-batasannya. Rulesnya gitu. Terus kalau masalah nge-track nomor sih nggak tahu ya, kalau kita ngeliat kasus-kasus pencucian uang, kasus-kasus korupsi gede gitu kan. Itu kan bisa ke-track ya polisi ke rekening-rekening, bahkan kasus yang kemarin afiliator aja yang sampai ke rekening luar negeri kekejar gitu. Terus kenapa ini dibilang tidak bisa? Apakah ini menurut kasus uangnya terlalu kecil gitu? Nggak tahu juga gitu ya, mungkin Santuy People yang lebih tahu gitu kan ya Nyo. Sama ini ada komenan yang bikin salfok nih, herannya data BRI kenapa bisa jebol sehingga dengan data real yang mereka sebutkan dapat bikin kita percaya kalau ada pemotongan dari bank. Data real ini yang dimaksud kayak, halo dengan Ibu Nyonyo, betul, saya cross check dulu ya, benarkah ibu kandungnya bernama ini? Iya betul, tanggal lahir sekian. Jadi kita, oh dia tahu nih. Iya benar dari bank nih. Iya. Gitu. Padahal faktanya itu Nyo apa? Banyak yang kayaknya sih lagi entah marak Penjualan database belikan database dari oknum-oknum ya. nakal. Karena kan kalau misalkan mic nih diperjualbelikan, begitu dijual mic-nya hilang, ketahuan dong. Wah, mic gue dijual ya. Tapi kalau database begitu dijual database tetap ada, nggak hilang. Karena bisa di copy paste. Iya, copy paste gitu loh. Kalau Santuy People bagaimana? Apakah ada yang pernah mengalami hal seperti ini gitu? 16 juta loh Nyo. Terus tadi di komen juga ada yang bilang 78, 50, 100. Lah kok banyak gitu, pantesan aja ibaratnya nggak hilang-hilang gitu modus-modus penipuan kayak gini. Ternyata masih banyak dan jumlahnya gede-gede gitu. Nah, masalah database gitu, temanku dulu pernah ketipu juga. Dia dengan diiming-imingin naik limit kartu kredit, ditambah ada bonus bisa liburan atau apa gitu dengan membayar hanya berapa gitu setiap bulannya. Nah, sampai kenapa temanku yakin itu dari bank? Karena ya itu data. Datanya bener. Dia nyebutin data-data yang hanya dia harusnya tulis di bank itu yang tahu ya. Nah, akhirnya orang sampai mengatasnamakan Wonderful Indonesia kok. Berarti kan itu orang berani banget, orang ini dapat kayak bingkisan, bukan bingkisan sih, apa goodie bag. Iya, isinya kayak ya katalog gitu-gitu. Seniat itu. Jadi temanku selama 1 tahun kalau nggak salah bayar setiap bulannya, nggak tahu buat apa. Itu datang. Jadi dia si petugasnya itu datang entah ngegesek gitu deh kalau nggak salah, ngegesek pakai kartu kreditnya itu untuk bayar itu tiap bulannya itu. Nah, gila. Begitu telepon ke bank, ya sama, nggak bisa di cancel, nggak bisa diapa-apain. Udah gesek gitu. Iya kesalahan kelalaian nasabah sih hitungannya, susah sih kalau kayak gitu. Sebenarnya mungkin bisa diproses tapi panjang. Cuma kan nasabah bank nggak cuma 1 doang ya. Ya sih, database tuh oknum-oknum nakal nih. Banyak banget kan diperjualbelikan gitu. Entahlah. Gimana Santuy People? Mungkin ada yang lebih tahu atau lebih berpengalaman soal penyelesaiannya gitu. Atau pernah juga mengalami case yang kayak gini gitu. Bagi-bagi sharing-sharing info yuk. Yuk kita mencegah gitu. Jangan sampai ada Santuy People yang kena gitu lah ya.
Udahlah nggak usah lama-lama ntar ngehang lagi gitu. Capek tag ketiga. Berarti biar nggak capek kita lanjut lagi di kolom komen. Bang Den mikrofon dan juga Nyonya Popeye cabut dulu dan ciao.